Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang saat-saat ini kesehatan adalah yang paling penting dan paling berharga. Betul Bu. Kita langsung aja ya Bu. Boleh. Bisa diceritakan awal karir Ibu sebagai Direktur Pelindo 2? Ya, saya mengawali karir di Pelabuhan Indonesia 2 itu tahun 99. Awalnya melamar ke Pelabuhan Indonesia 2 itu di saat Indonesia masih krisis saat itu tahun 97, 98, 99. Jadi saya masuk di bulan Desember tahun 98 melamar sebagai sekretaris karena waktu itu ada diumumkan di koran gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Oke Bu. Di tengah krisis pandemi ini, bagaimana cara Pelindo 2 menghadapinya? Pandemi memang tidak bisa dipungkiri ini banyak melumpuhkan dalam tanda kutip berbagai sektor ya. Yang sangat terasa sekali tentunya sektor penerbangan karena dia itu bisa drop sampai dengan 80% dari kapasitasnya yang biasa untuk dia beraktivitas. Nah, dengan pelabuhan ini blessing-nya adalah sangat tidak begitu berdampak besar ya, sampai dengan triwulan ketiga ini hanya turun sekitar 10 sampai dengan 15%. Tapi di awal-awal itu kita masih 5-7% penurunan volume ya, kegiatan ekspor impor yang ada di sini. Tetapi tantangan yang lainnya adalah di mana kita memang suatu sektor yang memang tidak boleh berhenti, harus tetap melakukan kegiatan pelayanan, di mana pelayanan itu sangat dibutuhkan untuk semua basic needs dari masyarakat gitu ya, bahan pangan, terus kemudian kebutuhan bahan-bahan pokok untuk industri bisa berproduksi. Beberapa importir itu kan memang menunggu sekali kebutuhan barang bahan baku produksi untuk kemudian dia bisa diolah di dalam negeri dan kemudian dikirimkan kembali. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk kita karena kita harus bekerja di saat-saat memang sangat rawan sekali untuk bisa terjadinya meluasnya pandemi. Nah, saat ini memang kita melakukan WFH untuk sebagian pegawai kita yang memang sifatnya administratif, tetapi kalau untuk operasional kita full. Nah, cara membatasinya seperti apa supaya ini kita bisa meminimalisir untuk terjadinya penyebaran COVID ini? Kita seleksi memang yang biasanya kita per grup. Jadi per grup itu biasanya kita mix gitu ya di satu tempat dengan tempat lain. Kalau ini enggak, kita bisa seleksi khusus yang untuk bekerja di sektor 1 kita tetap sektor 1 dan di jam yang sama yang tidak boleh berubah. Biasanya karena kita bekerja itu ada 3 shift itu sehingga kita bagi menjadi pagi, siang dan malam. Tapi kalau yang pagi kita semua pagi terus, kemudian yang siang terus, sehingga apabila ada salah satu kemudian yang dinyatakan terpapar di shift itu, itulah yang kita lokalisir untuk yang ada di grup itu. Biasanya karena ini kita mix kan, yang sudah dinas malam kemudian ke dinas pagi. Nah, sekarang untuk menyelesaikan itu benar-benar yang harus ada di tempat yang sama, di jam yang sama dan di lokasi yang sama. Lebih gampang kita juga untuk monitor karena sebetulnya yang datang dan pergi ke pelabuhan itu selain juga dari daerah, orang yang kemudian mengambil barangnya ke sini, itu juga dari luar negeri orang juga datang ke sini untuk mengirimkan barangnya. Jadi interaksi itu yang kita betul-betul harus jaga untuk bisa meminimalkan dampak pandemi ini gitu.
tidak bisa dihentikan, tetapi yang kita bisa lakukan adalah melakukan protokol ini dengan ketat. Satu itu, yang kedua adalah memaksa sekarang semua untuk semua pengguna jasa pelabuhan yang notabene memang tidak terlalu banyak yang saya sampaikan tadi itu white collar, karena mereka biasanya hanya truck driver gitu ya, yang atau yang mengerjakan administrasi yang biasanya mereka hanya mau membawa atau datang ke pelabuhan itu dengan membawa hard copy atau hard paper gitu ya, untuk kemudian ditukarkan dengan transaksi yang berupa nota untuk bisa membawa barangnya ke pelabuhan. Mau tidak mau sekarang mereka harus dipaksa untuk menggunakan cashless, lewat transfer, lewat m-banking, kemudian itu di mana dulu nggak mau tuh, mereka agak sulit untuk mendidik mereka ke gimana mereka bisa biasa pegang cash dan bayar cash, sekarang harus digunakan untuk yang proses seperti itu. Nah, inilah yang kemudian juga jadi tantangan untuk kita, di samping untuk mensosialisasikan cashless gitu ya, mengurangi tatap muka, dan juga kita menyiapkan semua platform untuk transaksinya gitu. Nah, blessing sebetulnya untuk kita di saat ini, di mana kita bisa banyak memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan transaksi. Di masa pandemi seperti saat ini kan ruang gerak kita jelas terbatas ya Bu. Gimana kiat Ibu agar bisa tetap maksimal menjalani tugas sebagai direktur? Yang penting jaga kesehatan. Kebetulan saya adalah alhamdulillah dan saya sangat bersyukur sekali sebagai salah satu survivor. Saya dirawat 32 hari, baru saja awal September ini saya baru masuk aktif lagi gitu ya, setelah terpapar, dan itu memang membutuhkan membutuhkan disiplin dan disiplin yang kuat, karena apapun juga kalau sekarang misalnya katakanlah kita WFH atau apa, kalau kitanya tidak disiplin, tetap misalnya ya ada kebutuhan yang memang kita harus beli dan itu kita harus terpaksa pergi keluar, kita nggak tahu ketemu dengan siapa atau kita memegang apa gitu ya, ke ATM misalnya katakanlah seperti itu benar-benar yang memang akhirnya kita dituntut untuk bisa melakukan semua hal yang membatasi untuk bisa kita terpapar itu dengan disiplin pribadi yang sangat tinggi gitu. Satu itu, yang kedua tidak ada hal yang lain karena obatnya itu belum ada, jadi memang adalah imunitas tubuh yang memang harus dijaga. Kenapa saya katakan imunitas tubuh? Karena nggak ada obatnya. Obatnya itu adalah yang melawan adalah imunitas kita sendiri. Saya itu swab sampai 13 kali. Jadi bukan satu. Karena itu positif terus. Jadi positif terus sampai 12, ke 13 kali baru saya dinyatakan negatif. Itu pun saya keluar dari rumah sakit itu sebelum saya punya hasil swab yang negatif, sama sekali tidak berinteraksi dengan keluarga. Jadi meskipun di rumah, saya hanya bisa video call seperti saya di rumah sakit, semua peralatan dan seterusnya itu memang yang hanya satu kali pakai dan dibuang. Jadi memang semua harus kita upayakan untuk bisa steril gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya share. Oke. Selama menjabat sebagai direktur komersial Ibu, apa aja sih Bu pencapaian yang telah diraih? Mungkin kalau sebagai direktur komersial saya hanya karena saya baru di bulan Maret ya, jadi saya belum ada pencapaian yang signifikan. Tetapi kalau pencapaian waktu saya memang ada di bagian komersial, itu mungkin banyak hal kita yang juga dilakukan adalah yang terkait dengan melihat kembali dan mereview kembali bisnis model yang ada supaya lebih efisien. Terus kemudian mengupayakan untuk semua yang tadi saya sampaikan, untuk memaksa untuk orang bertransaksi dengan melakukan platform yang digital yang sudah ada gitu, sehingga itu bisa dari sisi waktu itu bisa lebih cepat, dari sisi biaya juga bisa lebih efisien, karena orang yang tadi harusnya datang ke pelabuhan dengan menggunakan kendaraan, ada ongkos transport di sana, itu tidak perlu lagi dilakukan seperti itu.
Nah ini yang kami dorong semua di sini, di tim saya dan dan saat ini yang tantangan yang terbesar adalah sebetulnya mempertahankan bagaimana pendapatan yang kita ini bisa sustain gitu. Kalaupun turun ya tidak terlalu banyak. Nah ini yang karena tugas komersial kan begitu, menjual, meyakinkan bahwa membuat company ini tetap berada pada level pencapaian pendapatan yang memang diharapkan gitu. Tidak mudah, tetapi kita berusaha untuk sebetulnya kalau di pelabuhan volume sama tarif aja. Jadi kalau misalnya volumenya kita tidak naikkan, berarti tarifnya harus kita efisienkan gitu, sehingga ini bisa menghasilkan kinerja perusahaan yang sehat seperti itu. Oke. Hal besar apa yang akan Ibu lakukan sebagai Direktur Komersial Pelindo 2 sebelum akhir tahun 2020? Sebelum akhir tahun 2020. Oh, sebelum akhir tahun 2020. Kalau sekarang yang saya sampaikan sih sebetulnya mempertahankan kinerja perusahaan yang ada saat ini saja, itu buat saya sudah suatu pencapaian, karena tidak banyak perusahaan yang masih bisa dengan kinerja positif ya untuk sampai di akhir tahun 2020 ini. Kalau ada blessing itu bisa sedikit saja menaikkan untuk yang dibandingkan dengan tahun 2019, itu sudah sangat bagus. Tapi saya berusaha mempertahankan untuk bisa pencapaian kinerjanya itu tidak jauh dari tahun sebelumnya. Itu yang saya kejar targetnya, supaya maksudnya perusahaan ini bisa tetap sehat dan tetap positif ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.